siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan Alkitab setiap malam. Pada malam hari ini, kita akan membuka Alkitab dan membacanya dari kitab Yosua 7 ayat 1 sampai ke 15. Sebelumnya, kita akan menunduk dan berdoa bersama. Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, Engkau bersedia memanggil kami untuk terlibat dalam rencana-Mu. Kemurahan-Mu bersama dengan kami sepanjang hari ini, kiranya sukacita surgawi melimpah saat kami menikmati firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca Alkitab. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dosa dan hukuman Akhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan dari kitab Yosua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi pelita, yang menerangi hidup kami, yang memberkati kami. Kami naikkan syukur kepadamu untuk hari yang akan segera berakhir. Biarlah penyertaan-Mu yang tidak pernah terlelap senantiasa menyertai istirahat kami pada malam ini. Kami serahkan hari esok ke dalam tangan-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, yang empunya kehidupan ini. Di dalam nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali dalam pembacaan Alkitab pada malam-malam berikutnya. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.